Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan progres aplikasi yang selanjutnya. Yang kemarin kan kita sudah belajar bagaimana mengekspor data kita itu ke Excel yang mungkin bisa dikombinasikan ke PDF ataupun yang lain. Konsepnya mirip-mirip. Nah, akan tetapi kalau kita lihat di yang sebelumnya, misalkan pos brankas ini, ketika kita update ini, maka dia akan menampilkan semuanya. Padahal kita ini ingin misalkan radius tanggal tertentu saja atau kategori tertentu saja. Nah, kira-kira bagaimana caranya biar kita bisa membuat fitur itu di Upsheet? Maka yang pertama adalah kita buat database baru, ya kita buka ininya ya, databasenya. Kita tambahkan satu sheet yang fungsinya adalah untuk filterisasi. Contoh kita tambah ya. Kita beri nama filter. Nah, seperti biasa ID itu wajib. Kemudian apa ini yang mau kita filter? Tentu kita punya tanggal ya. Jadi kita mulai tanggal mulai, kemudian tanggal sampai, kemudian ditambah mungkin posnya, pos filter ya. Kemudian ditambah lagi dengan apa misalkan masuk saja, keluar ya, masuk keluar misalkan seperti itu. Nah, ini cukup ya sampai sini. Kemudian kita kembali ke aplikasi dan kita tambahkan yang barusan kita ini ekspor itu ya. Tambah seperti ini. Kemudian kita setting, kita atur ya. Kok tidak ini ya, sorry, berarti itu mungkin salah. Kita hapus dulu. Kayaknya tadi namanya filter. Oh ya betul. Kenapa export ya? Salah berarti ini. Kita tambah manual saja karena tidak ada di sugesti sini. Kita cari filenya. Dia terletak di aplikasi Upsheet, kemudian brankas, kemudian ya di sini. Nah, ini filter ini kita masukkan satu tabel. Nah, akhirnya sudah masuk. Kemudian kita atur identitasnya ya. ID unique, tanggal ini kita mulai pakai date. Date. Nah, ini dia date. Kemudian tanggal sampai juga date. Kemudian post filter ini kita ganti ini berlebihan, ini nggak apa-apa. Post filter kita ganti ke enum. Terus kita tandai keduanya. Base-nya kita kasih teks. Kemudian ini button. Kemudian tampilannya kita pakai valid if. Kita ngambil dari ini post, nama post ya. Nama post, tambahin di depannya post. Oke, done. Kemudian untuk masuk keluar ini kita save dulu. Masuk keluar sepertinya tidak usah ya. Ini kita hapus saja. Masuk juga kita hapus. Jadi tidak usah ya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan view-nya untuk melihat tampilannya ya. Kita tambah di sini filter data. Kita pilih tadi yang filter ya, kita save. Kemudian kita tambahkan satu data. Ya, tanggal mulai misalkan di sini, ini tanggal sekarang. Nah, akhirnya post filter ini sesuai dengan yang ada di data ini ya, di post brankas ini. Ketika di sini ditambah, maka di sini pun akan tampil. Kemudian kita save.
Nah, kemudian kita rubah filter data ini menjadi detail, tampilan detail. Nah, kemudian kita rapikan sedikit tampilannya. Misalkan headernya adalah tidak usah pakai header, quick edit kita tambahkan 3 ini ya. Kemudian saya lebih suka kalau dia itu di samping. Kemudian ID-nya ini kita hilangkan saja. Oke. Kemudian kita matikan ini ya. Kita hilangkan tombolnya ini biar dia tidak bisa dihapus. Kita hide. Kemudian delete-nya juga kita hide. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya jadi format untuk filter datanya kita matikan. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan filternya ya. Filter dari hasil data ini. Kita buat virtual column misalkan hasil filter. Oke, kemudian kita berikan rumusnya filter, kemudian yang kita ingin masukkan adalah tabel brankas. Kemudian kondisi filternya ya. Karena di sini kondisinya ada banyak, kita menggunakan N. N yang pertama adalah tanggal mulai harus lebih besar atau sama dengan tanggal yang ada di brankas. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggal sampai harus lebih kecil. Ya, harus. Oh, berarti ini salah ini. Ya betul, harus lebih kecil ya. Harus lebih kecil atau sama dengan tanggal. Jadi tanggal mulainya ini dia harus lebih kecil. Oh, sorry, terbalik. Jadi tanggal mulai. Kalau konsepnya begini sebenarnya agak membingungkan ya. Kalau kita mau ini, kita hapus saja, kita mulai dari ulang. Jadi tanggal itu harus lebih besar atau sama dengan tanggal mulai ya. Kemudian yang kedua, tanggal harus lebih besar atau sama dengan tanggal sampai. Jadi dia akan meradius dari tanggal mulai, lebih besar dari tanggal mulai, sampai dianya itu batasnya tanggal sampai ya. Ya, aku kira-kira kalau if itu kita harus agak pandai mengolah kata ya untuk meradiusnya ya. Jadi yang diambil adalah tanggal mulai sama dengan tanggal mulai atau lebih besar. Ya, lebih besar. Berarti ini salah, ini harusnya lebih besar ya. Kemudian yang ini lebih kecil. Maksudnya dia harus di bawahnya tanggal sampai ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita tambahkan lagi di dalamnya kan ada post filter ya. Jadi yang mana yang pengen kita postkan. Di sini kita pakai if nah, is blank post filter. Nah, kalau dianya blank maka dia true. Ya kan? Kalau dianya blank berarti semua post filter ya. Kalau dianya false maka kita tulis di sini post yang ada di brankas ini post ya. Post sama dengan post filter. Ya. Jadi kalau post filternya kosong maka semuanya. Tapi kalau post filternya itu ada isinya maka sesuai dengan kategorinya. Nah, ini is blanknya salah, dia harusnya dibuka seperti ini. Ini kelebihan, ya, berarti kelebihan 1. Nah, seperti ini. Maka kita save dulu untuk melihat apakah rumusnya sudah benar atau tidak. Kita save. Kemudian kita tambahkan di view-nya ya. Di bagian filter data ini
kita tambahkan tadi hasil filter. Hasil filter, kita lihat. Ya. Terkadang kita harus menguji rumus itu. Mungkin di dalam tampilan rumus itu tidak error, tapi kadang fungsinya tidak sampai. Ya, ini radius tanggal sudah betul ya. Terus karena post filternya kosong, maka dia tampil semua. Coba kita cek, klik gudang saja, maka dia akan tampil gudang saja. Kalau kita klik Surya Mart saja, maka tampil Surya Mart. Kalau kita klik save, maka hanya tampil save. Kalau kita tidak klik sama sekali, maka dia akan menampilkan semuanya. Seperti itu ya, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian di sini require-nya kita hidupkan semua ya, kecuali post filter ya. Jadi dia dikosongkan tidak apa-apa, tapi yang lainnya harus. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Akhirnya kita sudah punya kolom untuk filterisasinya, kemudian kita punya hasil dari datanya itu. Maka selanjutnya kita tinggal mengekspor hasilnya ini di file Excel ataupun yang lain. Kita lanjut ke automation. Kemudian ini kita tambahkan new bot ya. Kita beri nama misalkan filter export. Nama itu sudah dipakai. Jadi kita gunakan yang lain, misalkan export from filter. Oke. Configure event kita custom, kita beri nama misalkan on update. Dia berada di bagian filter ya. Jadi triggernya ini ada di mana? Ketika ada perubahan di tabel yang mana? Add kayaknya itu adalah penambahan data dan itu tidak mungkin ya, karena memang kita hanya membuat satu kolom saja. Delete juga tidak mungkin, hanya tersisa update. Oke, save. Kemudian kita lanjutkan di add stepnya, kita beri nama misalkan create. Ya, create. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Create file misalkan. Kemudian di sini kita pilih create a new file. Nah, kemudian ini kita pilih Excel ya. Excel SX ya. Nah, kemudian template kita create. Jadi dia membuat templatenya yang nanti template itu menjadi formatnya. Terus kemudian di sini namanya, kalau nama biar mudah kita menggunakan concatenate ya. Terus kita membeli teks, kemudian tanggal mulai, kemudian kita berikan tanda strip, kemudian kita kasih teks lagi tanggal sampai, kemudian kita berikan strip lagi, kita kasih di sini apa di sini namanya post filter ya, post filter. Oke, jadi ini namanya ya. Oke, true, kita save. Kemudian filenya ini folder paths-nya kita kasih di sini, saya sudah menyediakan ya, tapi filter export lah biar enak ya. Filter export. Oke, save. Ini disable. Oke, siap, kita save. Maka sampai saat ini semuanya sudah jadi. Ketika ada update, dia akan mengupdate. Cuma kan tampilannya masih acak. Kita langsung klik view di sini untuk mengedit daripada tampilannya ya. Oke, kita buka dengan Google Spreadsheet ini. Kita edit. Nah, inilah yang menjadi penting di sini. Kita harus mengatur semua tampilan format di sini supaya hasilnya lebih sesuai yang kita inginkan. Kalau saya biasanya langsung membuat semuanya, tandai, kemudian ukuran semua diserempakkan. Kita ubah namanya ya. Memang kalau sinyalnya belum berhenti loading ini agak sulit. Template export ya. Nah, namanya seperti ini aja.
Kemudian oke. Apa saja data yang akan kita masukkan? Tentu di dalamnya ada tanggal ya. Tanggal, kemudian pos, keterangan, masuk, keluar, terus saldo. Nah, ini simpelnya saja ya. Adapun yang lainnya nanti tinggal dikondisikan masing-masing. Ini kita defaultkan rata tengah. Kemudian di atasnya ini kita bisa tambahkan yang lain. Karena di sini ya, saya ambil dari sini aja. Ini kita satukan. Misalkan laporan keuangan. Di bawahnya juga kita satukan biar lebih rapi. Nah, di sini kita masukkan namanya adalah post filter. Jadi nanti dia akan terganti otomatis sesuai post filter yang dipilih ya. Kemudian di sini kita siapkan 2 kolom ya. Ya seperti ini saja tidak apa-apa. Nanti tinggal teman-teman itu edit saja sesuai kebutuhan masing-masing ya. Ini cuma ide saya saja pengen dibuat seperti ini. Nah, di sini adalah mulai dari di sini sampai. Oke, ini teksnya rata sini. Nah, di sini otomatis adalah tanggal mulai, sedangkan di sini tanggal sampai. Oke. Kemudian untuk yang di bawah sini ini adalah hasil daripada filter data itu, maka dia harus dimulai dengan start titik 2, kemudian nama kolom yang filter yaitu hasil filter ya, hasil filter tutup, kemudian ini, kemudian kita masukkan keterangan ya. Keterangan. Di sini adalah posnya ya. Pos ini apa? Di sini kita cek saja di bagian sini. Di brankas namanya pos ya, berarti tetap pos. Berarti pos. Kemudian keterangan sepertinya tetap sama, keterangan. Kemudian masuk. Kemudian keluar. Terakhir adalah saldo. Saldo ini namanya adalah saldo per ya. Tutup, kemudian kita akhiri dengan N. Seperti ini. Ketika sudah, maka kita hapus saja yang di atas ini, 2 ini. Kita hapus. Kemudian kita rapikan ya, kita rapikan formatnya. Nah, ini kita geser ke sebelah sini, kemudian formatnya adalah kita pilih tanggal ini, laporan keuangan mungkin kita ingin besarkan sedikit ya. Nah, terus di sini kita berikan tabelnya, kita berikan warna biar lebih cantik misalkan. Nah, berikutnya tinggal diatur tanggal ini pun formatnya sama, kita pilih yang ini. Nah, dari sini rata kanan kiri semua. Nah, untuk ini kan keuangan ya. Kita pilih di sini adalah bebas, akuntansi boleh, ini boleh. Kemudian kita kurangi desimalnya, tidak usah pakai desimal. Keterangan kita buat rata kiri, posnya rata tengah, ini biar rata sebelah sini. Ya. Nah, sampai sini sudah jadi ya, insya Allah sudah jadi. Kemudian kita tidak usah tutup biar ketahuan. Kita coba, kita uji. Harusnya ketika nantinya ada update data perubahan dari filter itu, dia akan langsung otomatis membuat file Excel-nya. Contoh ini ya, kita rubah ke gudang. Kan ada update di sini ya. Otomatis dia akan langsung membuat file Excel-nya. Kita langsung cek saja filenya di sini.
filter export ya tadi. Kita lihat belum ada ya. Kita lihat posisinya dulu ya. Di sini automation, create file, filter export ya, betul. Filter export, brankas filter export. Harusnya ada di sini ya. Namanya adalah tidak ada, belum ada. Mari kita monitor dulu. Kira-kira di mana errornya ya? Kita pilih ini ya, ada error. Di sini kita lihat ada errornya ya. Ada satu ditemukan yang tidak sesuai, yaitu start 91 start hasil filter keterangan error bodinya empty. Coba kita lihat hasil filter keterangan kita lihat di sininya ya, keterangan jadi dia error create file body template font satu yang tidak sesuai ya. Dia di 91 start titik 2 hasil filter keterangan error. Kita lihat di sini hasil filter ya, copy, kita lihat template-nya. Oke. Biasanya ini di sini karena lupa ada tidak. Oh, sorry, ini bukan keterangan ya, ini harusnya tanggal ya, bukan keterangan ya. Tanggal. Oke, kita coba sekali lagi kantin. Ya, di sini sudah tampil folder baru ya. Di sini 71. Ini biasa kalau kita menggunakan nama yang agak ini. Nah, ini kantin ya, kita buka. Dalam pemberian nama, terkadang dia menjadi namanya, terkadang malah dia menjadi direktorinya. Nah, di sini akhirnya di sini malah dia menjadi keterangannya yang pertama tadi, padahal seharusnya tanggal ya. Nah, ini secara posisi sudah benar, tinggal kita perbaiki di template-nya ya. Tanggal betul, ini keterangan sudah, mungkin ininya belum tersinkron. Kemudian kita perbaiki namanya ya. Namanya ini biar mudah. Ini kita ganti pakai titik saja. Kita save. Kita coba sekali lagi berikan update ya. Surya Mart. Kita kembali. Dia tetap ada ya. Ada dua. Mungkin penamaan ini harus diakali, memang tidak bisa menggunakan ini. Kita gunakan post filter aja dulu ya. Nanti di kesempatan berikutnya baru kita jelaskan supaya dia sesuai. Kita menggunakan post filter. Dan yang di sini nih kita hapus filter export. Di sini kita hapus semuanya saja.
Nah, kemudian kita coba lagi gudang. Kita tunggu. Harusnya nanti di sini akan ada satu file yang dibuat otomatis oleh sistem. Nah, ini dia gudang. Ukurannya sudah betul. Coba kita buka. Ya, sudah sesuai ya laporan keuangan. Terus pos yang dipilih adalah gudang, mulai dari kemudian sampai tanggalnya. Posnya gudang, keterangan sudah betul. Hanya saja di sini tanggalnya ini belum diformatnya. Maka kita kembali ke template. Di sini kita atur ini menjadi tanggal yang menyimpan sudah selesai, sudah disimpan. Kemudian secara ini sudah bagus. Cuma kan kita akan repot nih ya, waduh. Kalau saya mau buka filenya, masa harus lewat Google Drive gitu kan? Nah, cari satu-satu. Maka kita tambahkan satu kolom virtual yang tujuannya adalah memanggil file tersebut. Maka kita copy saja dari yang post kemarin, letaknya ya, atau direksinya ini ya, aplikasi Upsheet, Brankas ini kita copy karena memang mirip-mirip. Kita tambahkan di sini misalkan filenya export. Nah, formulanya kita paste. Nah, dia hanya berubah di sini ya menjadi filter export. Filter export ya. Terus namanya ini menggunakan post filter ya. Post filter. Oke. Kita save. Kemudian ini kita pilih jadi file. Setelah itu done, kita save terlebih dahulu. Nah, kemudian kita tambahkan di view-nya. Di sini kita tambah filenya itu ya, ini file export. Letaknya di atas ya, karena hasil itu biasanya banyak. Seperti ini. Dan kalau seperti ini, kita akan langsung mendapatkan hasilnya. Jadi langsung otomatis di download. Contoh ini ya, ini sudah ada filenya. Kita perbaharui, kita tunggu selesai ya. Hanya saja kalau post filternya ini nggak ada nama, apakah dia tembus? Ya, dia tetap tembus ya. Ini dia, sudah selesai di download. Coba kita buka. Karena kita tidak memilih post filternya, maka dia akan menampilkan semuanya. Apakah betul benar demikian? Mari kita lihat. Ya, akhirnya dia menampilkan semuanya ya. Nah, Suryamar penjualan segala macam dan saldonya. Nah, disinilah kekurangan kalau kita menggunakan semuanya. Saldonya itu ngacau. Dia sembarangan ya. Karena memang saldo di sini disetting sesuai posnya masing-masing. Nah, ini jadi tidak disarankan untuk semuanya ya. Langsung kita don't save. Kita coba pilih yang gudang saja. Kita tunggu update-nya selesai. Ya, biasanya akan ada proses beberapa menit gitu ya. Ya, beberapa detik tergantung kualitas jaringan. Kemudian langsung aja kita klik, maka dia akan mendownload langsung. Entah kita buka dari device ataupun yang lain. Kemudian kita buka ya. Apakah dia sesuai dengan gudang, saldo dan yang lainnya? Mari kita lihat. Ya, sudah betul ya. Nah, di sini laporan keuangan gudang mulai dari sampai itu kan masuk keluar seperti itu. Nah, saldonya pun sesuai karena memang ini diaturnya sesuai tanggalnya ya, sesuai posnya masing-masing. Oke, sekian teman-teman ya. Semoga ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang ingin membuat aplikasi, mungkin punya data banyak gitu kan. Kalau langsung ekspor semuanya mungkin kebanyakan. Kita ingin perkecil dia dengan radius tanggalnya mungkin atau dengan kategorinya, maka cara ini merupakan
salah satu cara yang bisa jadikan alternatif. Kemudian untuk memperindah displaynya kita rubah ya. Filter itu biasanya lambangnya seperti ini. Kemudian kita simpankan dia di samping menu saja. Di menu sini biar dia tampilnya di sini. Oke, seperti itu kita save. Maka sudah jadi. Ketika kita sudah membuka filenya, sudah mengupdate filenya, kita tidak perlu buka Google Drive-nya, bisa langsung direct dari dalam aplikasi itu sendiri. Oke, sekian video dari saya hari ini ya, semoga bermanfaat. Kalau sekiranya ada video-video atau tutorial yang ingin dipelajari atau request, kok langsung komen saja di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu dan bisa saya buatkan, saya akan berusaha untuk membuatkannya.